Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar sobatku semua? Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Raffi Bugis Official. Seperti biasanya kami ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lonceng notifikasi aktifkan juga agar tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Sobat Raffi Bugis Official, kali ini kita akan mengulas tentang asal-usul gelar Andi sebagai gelar bangsawan di Sulawesi Selatan. Gelar Andi sangat banyak digunakan oleh warga di Sulawesi Selatan. Jika sudah ada kata Andi di depan nama, maka dianggap sebagai keturunan bangsawan. Namun ternyata gelar Andi bukan gelar bangsawan yang murni lahir dari budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Selain Andi, gelar bangsawan di Sulawesi Selatan juga masih banyak yang digunakan sampai saat ini. Antara lain Opu, Daeng, Karaeng, Arum, Bau, Peta, atau Puang. Untuk anak-anak akan diberi tambahan La bagi laki-laki dan I untuk perempuan. Lalu dari mana asal-usul istilah Andi untuk bangsawan di Sulawesi Selatan? Gelar Andi menjadi pembeda antara penduduk pribumi yang merupakan keturunan bangsawan dengan rakyat biasa. Yang memperkenalkan gelar ini justru orang Belanda yang bernama B.F. Mates. Mates yang menulis ulang kitab Ila Galigo, karya sastra Bugis yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia. Mates yang mencetuskan nama itu agar bisa membedakan murid keturunan bangsawan dan masyarakat biasa. Ketika itu, Mates mendirikan sekolah Opleiding School for Inlandse Ambetenaren atau OSVIA. Dia ingin mempunyai Standenstelsel di Zuid-Celebes seperti yang ada di Jawa. Maka, mulailah ia memberikan titel Andi kepada semua bangsawan. Pada zaman pendudukan Belanda di negeri ini, tidak semua orang bisa sekolah. Orang-orang Belanda pada waktu itu, mencatat dulu daftar silsilah keturunan dan harus setia kepada pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Belanda berhasil menguasai Sulawesi Selatan sepenuhnya, pemerintah kolonial mulai bisa mengintervensi kerajaan. Makanya, pemerintahan kolonial butuh tenaga-tenaga ahli dari kaum terpelajar. Belanda kemudian mendirikan sejumlah sekolah lanjutan yang setara dengan SMP. Salah satunya adalah Mulo dan Holland Inland School atau HIK. Sekolah Mulo bahkan masih dipertahankan bangunannya hingga saat ini. Gedungnya digunakan sebagai kantor Dinas Pariwisata Pemprov Sulsel. Sementara itu di wilayah pelosok, dibangun sekolah gubernemen atau sekolah desa dan folk school. Sekolah itu mencetak pegawai untuk pemerintahan dan pegawai administrasi untuk perusahaan. Mereka yang telah menamatkan pendidikan di sekolah yang telah ditentukan oleh Belanda, kemudian akan memperoleh gelar Andi di depan nama mereka. Bagi anak-anak bangsawan yang sudah lulus sekolah, mereka bakal mendapatkan gelar Andi di depan namanya. Jadi, sebenarnya pemberian gelar ini mirip dengan gelar kesarjanaan saat ini. Sebelum Belanda berkuasa di Sulawesi Selatan, anak bangsawan, bahkan raja ternyata tidak ada yang memakai gelar Andi. Gelar aslinya masih sering kita jumpai hingga sekarang, yakni penambahan La bagi laki-laki. Sementara itu, kalau perempuan memakai tambahan Wi atau I di depan namanya. Ada juga gelar-gelar kebangsawanan lainnya yang masih lestari layaknya Daeng, Karaeng, Puang, Opu, Datu, dan lain-lain. Menariknya, ada yang menyebut Andi sebenarnya lebih ke panggilan bagi yang lebih muda. Mirip-mirip dengan Adinda, tapi, gelar Andi sudah melekat seperti gelar bagi kaum terpelajar atau bangsawan. Demikian informasi tentang asal-usul gelar Andi bagi bangsawan Sulawesi Selatan. Salam santun dari Raffi Bugis Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.